Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, mahasiswa program studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit mengenai tips dan juga langkah-langkah pertolongan pertama pada kecelakaan akibat tangan atau jari yang terjepit. Tangan atau jari yang terjepit merupakan salah satu cedera yang paling sering terjadi. Nah, biasanya pada banyak kasus ialah jari terjepit karena pintu. Adapun ini biasa terjadi pada anak-anak saat bermain ataupun pada orang dewasa yang kurang berhati-hati. Misalnya saat menutup pintu terlalu tergesa-gesa, terkadang dapat menyebabkan jari kita terjepit pintu. Adapun gejala yang ditimbulkan ialah yang pertama akan menyebabkan jari menjadi merah dan juga bengkak, kemudian akan terasa nyeri dan terjadi peradangan, bahkan terkadang akan muncul memar keunguan ataupun hitam, dan bahkan dapat membuat jari kita menjadi kaku dan juga mati rasa. Nah, untuk kasus yang lebih parah bahkan dapat menyebabkan luka terbuka pada jari dan juga dapat menyebabkan kuku terlepas. Salah satu contoh jari yang terjepit ialah seperti ini. Bisa dilihat, ini namanya subungual hematoma. Apa sih itu subungual hematoma? Jadi subungual hematoma itu ialah suatu penggumpalan darah yang terjadi pada dasar kuku jari atau kuku tangan ataupun kuku kaki. Nah, penggumpalan ini terjadi karena adanya cedera yang menyebabkan ekstravaskular atau darah keluar dari pembuluh darah. Nah, darah yang keluar itu kemudian akan terkumpul di satu titik dan kemudian akan menggumpal. Lalu apa sih yang harus kita lakukan ketika tangan atau jari kita terjepit? Yang pertama, ketika tangan kita atau jari kita terjepit, kita harus menghentikan aktivitas kita. Jadi jangan biarkan tangan kita bekerja terlalu keras dengan membawa ataupun mengangkat barang ataupun benda. Yang kedua, siapkan es batu dan juga handuk atau kain, kemudian masukkan es batu tersebut ke dalam kain, kemudian kompres tangan yang terjepit dengan es seperti ini. Nah, usahakan untuk mengompresnya tidak lebih dari 15 menit. Adapun untuk pengompresan dapat dilakukan berulang kali ya. Misalnya saja dikompres pada pagi hari selama 15 menit, kemudian dikompres lagi pada siang hari selama 15 menit untuk mempercepat penyembuhan cedera. Nah, kenapa sih kita menggunakan es batu? Jadi rasa dingin pada es batu akan memperlambat aliran darah ke kuku jari, sehingga akan memperkecil rasa sakit dan juga memperkecil pembengkakan pada kuku jari. Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan ialah usahakan tangan kita posisinya berada lebih tinggi daripada jantung. Tujuannya ialah untuk memperlambat aliran darah sehingga pembengkakan dan peradangan pada jari tidak semakin memburuk. Kemudian yang keempat, terkadang untuk tangan yang terjepit dapat menimbulkan luka. Nah, ketika tangan kita luka, yang harus dilakukan ialah yang pertama, alirkan tangan kita yang luka tadi ke air mengalir. Kemudian tutup dengan kain kasa. Nah, ini hanya berlaku untuk luka yang kecil. Apabila lukanya besar, maka disarankan untuk pergi ke dokter. Kemudian untuk pembekuan darah sendiri, apabila pembekuan darahnya kecil seperti ini, maka akan sembuh dengan sendirinya. Akan tetapi, jika pembekuan darahnya terlalu besar, kemudian rasa nyerinya juga sangat buruk, maka disarankan untuk langsung pergi ke dokter. Nah, untuk beberapa kasus juga, yang lebih parahnya, tangan yang terjepit dapat menyebabkan posisi jari tersebut berubah. Nah, apabila ini terjadi, maka yang harus dilakukan ialah yang harus diperhatikan ialah jangan memindahkan posisi jari ke bentuk semula, karena hal ini dapat memperparah cedera. Jadi ketika tangan kita terjepit dan terjepit sangat parah, maka disarankan untuk segera pergi ke dokter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.